Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita sapa sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kembali lagi bersama dengan Kak Firina. Ada enam pembina di sini dan ada Kak Tiara. Baik adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah sudah duduk yang rapi, yang manis, sudah sediakan Alkitab. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersukacita, kita mau bersemangat, kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Semua bernyanyi bersukacita adik-adik ya. Hari ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati kami, kakak sekolah minggu dan orang tua kami Tuhan. Tuhan berilah kami kesehatan di hari ini Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Iya, terima kasih adik sekolah minggu Luisianaan yang sudah bawa kita di dalam doa pembuka. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian. Bapak Abraham punya anak yang banyak, termasuk kakak, juga adik-adik sekalian. Sebelum kita bernyanyi, adik-adik di rumah kakak mau ajak untuk sama-sama bangkit berdiri ya, sama kakak-kakak guru sekolah minggu di sini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita yang mengatakan kita semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang istimewa.
special perform dari kakak Mutiara. Silakan Kak Mutiara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, amin. Oke, semuanya anak-anak Tuhan, coba ambil dulu Alkitabnya, terus angkat Alkitabnya, kasih tunjuk dulu dong. Sudah dapat semua Alkitabnya? Baru kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama kita membuka ya. Sama-sama kita membuka kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus 10 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Oke, bagi yang sudah bisa membaca, kita membaca bersama-sama ya. Dan yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan ya. Kita bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya
atas mereka, Ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini diambil dari di bawah tema berharga di mata Tuhan. Bahwasanya kita semua anak-anak sekolah minggu HKI Palangkaraya adalah berharga di mata Tuhan. Berharga berarti sesuatu yang berharga itu perlu dijaga. Sesuatu yang berharga itu perlu disayangi. Sesuatu yang berharga itu perlu dirawat, disimpan. Kalau misalnya dia barang, pasti kita semua ada sesuatu hal yang paling berharga, paling kita sayangkan. Contohnya mainan, contohnya baju, contohnya sepatu, atau mungkin sepeda, atau mungkin orang tua kita yang paling berharga. Coba saya mau bertanya, yang paling berharga dalam hidup kita semua, yang paling berharga dalam hidup anak-anak sekolah minggu, coba sebutkan. Coba sebutkan satu yang paling berharga. Nah, itulah yang dikatakan berharga. Berharga itu berarti sangat dijaga ya, disayangi, dijaga, bukan berarti mahal. Contohnya dibeli gitu mahal, bukan. Ada sesuatu hal yang paling kita hargai, paling kita sayangi, mungkin ya hal yang kecil, tapi kita sangat sayang untuk itu, gitu ya kan. Nah, kenapa dikatakan anak kecil itu berharga? Kenapa coba? Kenapa dikatakan anak kecil itu berharga? Karena anak-anak kecil atau anak-anak sekolah minggu HKI Palangkaraya itu adalah disayangi Tuhan, itu adalah diberkati Tuhan, itu adalah sangat diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan harus seperti atau harus memiliki hati seperti anak kecil. Loh, emang kenapa dengan anak kecil? Kok harus seperti anak kecil? Kok harus seperti hatinya anak kecil? Kenapa rupanya dengan anak kecil? Nah, anak kecil ini dipandang atau dilihat dari hatinya yang polos, hatinya yang masih lugu, yang tidak tahu apa-apa, yang masih bersih. Nah, sekarang bagi kita semua, siapa yang hatinya masih bersih di sini? Tidak mau berbohong, tidak mau melawan orang tua, atau tidak mau malas ke sekolah, atau kalau disuruh dia mengerjakan PR dia malas. Siapa? Ayo coba siapa? Ada enggak? Nah, kalau kita masih mau berbohong, enggak mau ke sekolah, enggak mau disuruh mama, atau suka melawan, atau suka menjahili adiknya, berarti kita enggak polos dong. Kita enggak polos dong, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, enggak polos dong. Nah, anak-anak kalau masih kecil harus hatinya polos. Hatinya polos, harus baik, harus penurut, tidak mau membentak adik-adiknya. Kalau disuruh papa mama juga harus cepat. Kalau disuruh ngerjain PR harus semangat, gitu loh. Itulah yang dinamakan anak-anak yang polos, dan itu yang disayangi Tuhan. Itu yang disayangi Tuhan. Kalau orang yang lawan katanya tidak polos berarti licik, nakal, bandel, pembohong. Nah, ini tidak disayangi oleh Tuhan Yesus. Tidak mau Tuhan Yesus berkawan sama dia. Tidak mau Tuhan Yesus memberkati. Tidak mau Tuhan Yesus nanti memberikan kesenangan. Tidak mau Tuhan Yesus nanti memberikan
semangat, tidak mau nanti Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan yang lain-lain. Jadi anak-anak itu harus polos hatinya, harus mau nurut, harus mau membaca firman Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan, dan harus mau berdoa. Kalau disuruh berdoa dia bagus begini, enggak ada gini-gini, enggak ada gini-gini, enggak ada gini-gini gitu loh. Jadi harus baik gini, polos. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan yang berharga dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan Allah harus seperti anak kecil yang polos, yang tidak tahu apa-apa. Nah, apa sih kerajaan Allah itu? Yang kayak bagaimana sih kerajaan Allah itu gitu loh. Kayak bagaimana? Nah, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, dan Yesus yang sudah naik ke surga, dan Yesus telah mengutus dan mengirim Roh Kudusnya ke bumi. Nah, sekarang kita diceritakan tentang kerajaan surga. Yang dimaksud dengan kerajaan surga adalah ketika nanti Tuhan Yesus akan datang lagi ke bumi. Loh, kan sudah naik, kok datang lagi gitu ya kan? Nah, Yesus itu suatu hari nanti akan turun lagi dari surga ke bumi untuk melihat, menjumpai orang-orang baik, menjumpai orang-orang yang tidak baik, dan akan menghakimi semua manusia di muka bumi ini. Lah, kok menghakimi? Nah, dihakimi di sana. Apa yang kamu perbuat selama hidup? Berapa kali kamu berbohong? Berapa kali kamu mencuri? Terus sudah berapa banyak kamu bercerita tentang Tuhan Yesus? Kan hari-hari kemarin kita diceritakan tentang bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita kan disuruh untuk menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menceritakan kepada papa, mama, tante, tulang, itu kan kemarin, minggu kemarin. Nah, itu nanti ditanyakan Tuhan Yesus sama kita, ditanya sama siapa aja gitu loh. Dan sudah berapa banyak, dan berapa kali kamu mencuri, berapa kali kamu melawan, berapa kali kamu tidak berdoa, berapa kali kamu tidak bergereja, beribadah, ditanya Tuhan Yesus di situ. Nah, isitulah yang dinamakan kerajaan sorga. Ditanya kita semua satu persatu. Nah, kalau kita ditanya besok kita akan jawab apa coba? Nah, kalau hatinya tadi itu jahat, berarti ketika kita ditanya, apa yang kamu lakukan? Mencuri, apa yang kamu lakukan? Membunuh, apa yang kamu lakukan? Jahil, apa yang kamu lakukan? Berbohong, itu yang jahat. Nah, kalau yang baik, ya kan? Kalau hatinya yang polos, kalau yang sudah bersaksi, apa yang kita jawab? Apa yang kamu lakukan selama di bumi? Saya menceritakan Tuhan Yesus, saya sudah berdoa, saya sudah mengajari adik saya berdoa, saya sudah membaca firman Tuhan, saya sudah menolong mama, saya sudah rajin mengerjakan PR, saya sudah rajin sekolah. Nah, baru Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita dipeluk, kita diberkati, lalu kita dibawa naik ke surga dalam kerajaannya. Sekarang kan Tuhan Yesus ada dalam kerajaannya, menyiapkan semua tempat paling indah kepada orang-orang yang baik hati, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang baik akan disediakan tempat yang paling indah, cantik untuk orang-orang percaya. Mau nggak anak-anak sekolah minggu sama papa mamanya suatu saat nanti di sorga, di kerajaan Allah? Mau nggak? Kalau yang mau, coba angkat tangannya, kasih jempolnya dong. Nah, gitu. Jadi kita harus seperti anak yang polos, bersih hatinya,
tidak mau berbohong, tidak mau mencuri, tidak mau nakal kepada adiknya, tidak mau membentak-bentak dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itulah dikatakan bahwa setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga harus seperti anak kecil. Tadi kan sudah kita baca. Ketika anak-anak kecil datang dibawa orang tuanya kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya marah. Kenapa? Karena anak-anaknya nakal. Karena anak-anaknya bandel. Karena anak-anaknya nggak mau diam kalau mendengarkan firman Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus takut kalau anak-anak itu mengganggu. Nah, sehingga murid-muridnya marah, jangan di sana, ke sana gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang, ayo mari sini, datang kepada saya. Karena setiap orang yang mau masuk kerajaan Allah, kerajaan sorga, harus seperti anak kecil katanya. Jadi kita semua berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjaga hati, kita harus baik, kita tidak mau berbohong, kita juga tidak mau nakal, kita harus rajin mengerjakan PR sekolah dan harus ikut Zoom, ya kan? Baru kita berharga di mata Tuhan. Seperti lagu kita kan, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, gitu loh. Berarti kita semua berharga dan disayang oleh Tuhan Yesus. Oke, demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami begitu berharga di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan anak-anak sekolah minggu untuk tetap menjaga hati kami dan tidak mau berbohong dan tidak nakal dan selalu menurut kepada orang tua. Mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, terima kasih sudah setia mengikuti ibadah kita hari ini sampai pada penghujungnya. Sebelum kita doa penutup yang dibawakan oleh Inang Pendeta, kita bernyanyi bahasa cintamu. Kita angkat pujian ini adik-adik.
Terima kasih sudah bergabung bersama-sama kita untuk beribadah adik-adik sekolah minggu semua. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.